Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum materi ke pelajaran, silahkan sebelumnya berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Ya, sebelum ke pelajaran, saya akan mengecek kehadiran siswa dulu, nggih. Ya, adakah hari ini anak-anak yang tidak masuk sekolah? Ada. Berapa? Ada berapa anak? 2, 3, 4, 10. Siapa? Satu siapa? Nikmah, Kholib, Olib. Ada izinnya? Ada surat izinnya? Oh ya, oke, sudah. Ada 3 anak. Ya, sekarang kita ke materi ya. Silahkan bukunya dibuka. LKS ya. LKS-nya dibuka. Tema 9. Tema 9, subtema 1, PB 1. Sudah? Ya. Ya, agar anak-anak nanti santai dalam mengikuti pelajaran dan anak-anak bisa tidak tegang ya. Sebelumnya kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Nyanyinya yaitu Bintang Kejora. Nanti bersama bisa sambil tepuk tangan sama Pak Guru. Oke, siap? Siap. Ya. Boleh sambil berdiri dan tepuk tangan, ya. Ayo. Ayo sambil berdiri. Langit penuh bintang bertaburan. Ayo berdiri. Seumpama bintang surga, tanpa semua cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama intan beriang. Tampak sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Dan
tampak sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Pandang langit penuh bintang bertaburan, gelap terik seumpama bintang berlian. Tampak sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Ya, terima kasih. Sebelum ke materi, nantinya anak-anak diharapkan ya, pada pertemuan hari ini, yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi benda-benda di langit dalam tata surya. Kemudian yang kedua, anak-anak juga nanti diharapkan dapat mendeskripsikan dan menentukan pengaruh gerak rotasi dan revolusi planet. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengenal teks fiksi dan memahami unsur instruksinya. Kemudian yang terakhir, anak-anak dapat menemukan unsur intriksi. Ya, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai apa, Cah? Tata surya. Bahwa tata surya itu diketahui ada beberapa macam. Di antaranya yaitu 1. Bintang, 2. Planet, 3. Satelit, 4. Asteroid, 5. Komet. Terus yang terakhir meteorit ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa itu bintang, kemudian apa itu planet, apa itu satelit, apa itu asteroid, apa itu komet, dan apa itu meteorit. Yang pertama, bahwa sistem tata surya kita, bahwa susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari disebut sebagai tata surya. Matahari itu merupakan pusat tata surya. Karena apa, Cah? Karena matahari memiliki gaya gravitasi yang paling besar dan semua benda yang berada di langit itu mengelilingi matahari. Akibat dari gaya tarik-menarik antara keduanya, benda-benda langit berputar dan berotasi mengelilingi matahari. Jenis tata surya yang pertama yaitu bintang. Apakah anak-anak pernah melihat bintang? Pernah di mana? Di bintang yang temanmu. Ya, bahwa bintang pengertiannya yaitu benda langit yang memiliki kemampuan memancarkan cahaya. Bintang itu ada 2, bintang nyata dan bintang semu. Apa itu bintang nyata? Bintang yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Kemudian matahari itu merupakan bintang nyata. Dan bintang semu itu memancarkan cahaya karena memantulkan cahaya yang diterima dari benda
lain. Ya, dari tata surya yang pertama bintang ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut ya. Yaitu selanjutnya yaitu planet. Planet itu apa? Siapa yang tahu? Planet itu apa? Ya. Planet adalah benda langit yang bergerak mengitari matahari pada garis edar yang berbentuk elip. Elip ini disebut dengan orbit. Setiap orbit memiliki orbit masing-masing, sehingga tidak saling bertabrakan. Ya, ini adalah apa anak-anak? Ini adalah mataharinya, sun. Nah ini ada planet. Ya, kenapa kok jumlahnya ada 8? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang tidak termasuk dikatakan sebagai planet apa saja? Akhir-akhir ini penelitian menyebutkan bahwa salah satu planet tidak masuk dalam kategori tata surya. Planet apa saja? Planet Pluto. Kenapa kok tidak dimasukkan? Karena apa? Karena jaraknya sudah terlalu jauh ya, dan kecil. Oke. Tuh. Planet yang ada dalam tata surya kita diantaranya yaitu yang paling dekat dengan matahari apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet di antara planet 8 ini ternyata yang bisa dihuni oleh makhluk hidup yaitu planet apa saja? Planet Bumi ini di sini, ini, ya. Yang selanjutnya yaitu satelit. Satelit itu dibagi menjadi 2 ya. Satelit apa cah? Satelit alami dan satelit buatan. Sekarang pengertian dari satelit itu apa? Satelit adalah benda langit yang selalu berputar mengelilingi planet. Satelit ada 2 tadi sudah dibahas ya. Satelit alami dan satelit buatan. Apa itu satelit alami? Satelit alami adalah satelit yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia. Tanpa ada campur tangan dari manusia. Nah, satelit dari bumi itu apa cah? Satelitnya bumi itu namanya apa? Satelitnya bumi adalah Rama. Satelitnya bumi apa, Ma? Bulan. Ya. Ini satelit alami. Sekarang satelit buatan. Satelit buatan ini ya. Ya gambarnya ini berputar. Nah, ini loh. Juga berputar. Tujuannya untuk apa kok dibuat satelit buatan? Untuk penelitian benda-benda langit yang terdapat di luar angkasa, ya. Sekarang yang selanjutnya adalah apa anak-anak? Nomor 4. Asteroid ya, bentuknya seperti ini. Ya, berputar ya, bendanya berputar ini mengelilingi apa cah? Kira-kira berputar mengelilingi apa? Ya, berputar mengelilingi matahari. Lah, kumpulan-kumpulan dari asteroid ini kumpulannya itu berbentuk sabuk. Ya, pengertian dari asteroid adalah apa? Benda langit yang berukuran lebih kecil dari planet tetapi lebih besar dari meteorit. Asteroid itu jumlahnya sangat banyak
Nah, dari beberapa kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar disebut sebagai asteroid. Ya, saya lanjutkan ya. Sekarang yang selanjutnya adalah komet. Nah, komet itu loh. Ini loh, Cah. Pernah melihat komet? Pernah sampai ke bumi? Ada yang pernah menemukan? Komet adalah benda langit yang berukuran kecil. Komet tersusun dari karbon dioksida, air, metana, dan debu. Komet sering terlihat seperti benda langit yang bercahaya dan berbentuk memanjang, menyerupai ekor. Oleh karena itu, komet disebut sebagai bintang berekor. Paham? Lanjut ya. Ya. Jenis tata surya yang terakhir yaitu meteorit. Nah, ini adalah benda meteorit seperti batu ya. Nah, bentuknya seperti batu. Itu yang pernah berhasil ditemukan di bumi, sampai ke bumi. Nah, gambarnya seperti ini. Videonya ya, berterbangan di atas, tak beraturan, sakar PDW. Nah, tapi tidak sampai, jarang yang sampai ke bumi. Nek sampai ke bumi yo menak gede yo, akhirnya malah nibani omah, iso omahe rusak. Aja. Meteorit pengertiannya yaitu benda langit yang melayang di luar angkasa dan tidak memiliki lintasan yang tidak teratur. Jadi terbang seenaknya saja, oke? Tidak memiliki arah yang jelas. Tapi secara umum meteor yang memasuki atmosfer bumi akan terbakar dan menguap. Makanya kowe nek ndelok, kamu nek melihat kok ono cahaya, ono bintang ngaleh ya. Bahasanya kan berdiri aja, lintang ngaleh. Itu tapi nek dilihat di bawahnya dicari itu tidak ada. Karena apa kok tidak ada? Yo terbakar dan menguap tadi ya. Terbakarnya itu karena apa? Terbakarnya itu karena melewati atmosfer bergesekan dengan udara sehingga panas dan panasnya itu mengeluarkan cahaya dan habis. Tuh. Sudah sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai jenis bacaan. Di antaranya adalah cerpen. Pernahkah dari anak-anak membaca cerpen? Pernah? Ya, cerpen termasuk itu kategori digolongkan dalam teks fiksi. Teks fiksi. Sekarang kita mengenal teks fiksi. Teks fiksi itu apa? Teks fiksi adalah karangan yang berisi cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi. Kemudian teks fiksi itu biasanya berbentuk novel atau cerita pendek. Dalam teks fiksi terdapat unsur-unsur intrinsik ya. Sekarang teks fiksi itu adalah apa ya tadi? Khayalan, berimajinasi, tidak nyata. Ya, di antaranya yaitu cerpen, ada novel, cerita buahnya cerpen. Kamu baca cerpen kan bisa berjam-jam nggih. Tapi ternyata itu omong
omong kosong. Karena apa? Fiksi khayalan nggih. Ya. Tujuannya untuk apa sekarang? Kok ono kalau untuk kalau hanya omong kosong kenapa harus dibuat cerpen? Kira Cah. Tujuannya untuk apa itu Cah? Untuk menambah wawasan kalian. Wawasan tentang apa? Tentunya tentang pengetahuan bahasa Indonesia, okay? Mengenai perbendaharaan kata. Seperti itu. Ya, sekarang kita akan lanjut, yaitu ada berapa unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi? Ada berapa Cah? Kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah tokoh, ya. Yang selanjutnya yaitu watak. Ada juga alur atau plot, kemudian latar atau setting, dan yang terakhir adalah amanat. Di antara 1, 2, 3, 4, 5, apakah sudah paham anak-anak? Sudah ya. Tokoh itu ada berapa Cah? Ada 2, yaitu apa? Tokoh apa? Tokoh apa Cah? Tokoh utama dan tokoh tambahan. Ya, bagus. Tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang disebut sebagai tokoh itu apa? Marama, yuk. Apa itu yuk? Apa itu pengertian dari tokoh? Pelaku dalam sebuah cerita. Jenis tokoh tadi dalam sebuah karangan ada 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yang paling banyak diceritakan dalam sebuah karangan. Tokoh tambahannya merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Ya, lanjut ya. Kemudian watak. Watak itu apa? Tasa. Apa itu yang disebut sebagai watak? Ya. Watak dalam cerita itu berbeda satu dengan yang lainnya, guys. Secara umum watak itu dibedakan menjadi 2. Watak apa Cah? Yang berwatak baik dan berwatak jahat. Latar atau setting. Suasana terjadinya pada saat peristiwa itu diceritakan. Ya, sekarang anak-anak sampai di sini apakah sudah paham? Sudah jelas? Jelas ya? Masih ada yang ditanyakan? Ada yang belum? Sudah ya? Sekarang kalau sudah jelas, silahkan dibuka HP-nya untuk pembelajaran, ya, menggunakan HP. Cara kerjanya ini saya tutup dulu. Ya, silahkan anak-anak buka HP-nya masing-masing, ya. Nanti kemudian buka pada Google Classroom, ya. Tugas saya akan bagikan melalui Google Classroom, yaitu kuis. Google Classroom aja.
Ini yang menghadirkan Pak Baban nggih. Soal nomor 3. Sudah semua? Ya, sekarang nomor 4. Ya, nomor berapa itu? 3, Ali Sadikin. Nomor 1, Rafarino. Nomor 2, Rafa. Nomor 3, Dirga. Tepuk tangan. Ya, demikian tadi materi pada hari ini. Ya, intinya kesimpulannya ya bahwa dalam tata surya itu dibagi menjadi berapa macam? Dalam tata surya itu ada 6 macam, yaitu yang pertama adalah bintang, kemudian planet, satelit, asteroid, komet, meteorit ya, yang terakhir meteorit. Kemudian dalam cerita teks fiksi, dalam cerita teks fiksi itu terdapat unsur-unsur intrinsik ya. Dalam unsur intrinsik itu dibagi menjadi berapa macam dalam cerita teks fiksi? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu tokoh. Kemudian yang kedua watak, yang ketiga alur atau plot, yang keempat latar atau setting, dan yang terakhir amanat ya. Sebagai tugas di rumah nanti silakan anak-anak nanti mengerjakan lagi membuka Google di Classroom. Tugas saya buka nanti di Google Classroom lagi melalui quiz ya tugasnya. Ya, semoga materi pada hari ini dapat menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.